Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sudah selesai membahas bab tauhid dengan rinciannya. Kita teruskan ke bab kedua, Diddut Tauhid wa huwa syirk. Bab tentang lawan dari tauhid yaitu syirik. Kita akan memulai dari ta'rif Diddut Tauhid wa huwa syirk. Ta'rif atau definisi dari lawan tauhid. Definisi dari syirik. Kalau sudah diterangkan tauhid ada 3 jenis. Tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Maka syirik juga terjadi di 3 perkara ini. Pertama adalah syirik di bidang rububiyah. Menduakan Allah dalam hal kerububiyahan, maknanya meyakini ada Rabb lain selain Allah di alam jagat raya ini. Rabb maknanya pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang memberikan madarat ataupun manfaat, yang menghidupkan ataupun yang mematikan. Itu tercakup dalam makna Rabb. Dan satu-satunya Rabb hanyalah Allah. Sehingga meyakini adanya pencipta lain selain Allah, pengatur rizki selain Allah, yang menghidupkan, yang mematikan selain Allah, berarti perbuatan atau keyakinan tersebut adalah perbuatan syirik di bidang rububiyah. Maka berkata muallif, makna syirik ar-rububiyah adalah huwa i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin ma'allahi fima la yaqdiru alaihi illallahu azza wa jalla. Syirik di bidang rububiyah adalah keyakinan seorang hamba tentang adanya kekuatan lain di alam selain kekuatan Allah. Dalam perkara-perkara yang tak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Seperti tak ada yang mampu menciptakan selain Allah. Tak ada yang bisa mengatur seluruh alam selain Allah. Tak ada yang bisa mematikan, menghidupkan selain Allah. Lalu ada seorang hamba meyakini ada selain Allah yang mampu melakukan salah satu saja di antara hal tadi, berarti dia syirik di bidang ar-rububiyah. Nah, perbuatan ini nyaris tidak dimiliki oleh manusia yang musyrik sekalipun. Orang-orang musyrik
zaman baheula penyembah berhala meyakini satu-satunya pemilik, pengatur, pencipta seluruh alam ini Allah. Di luar Islam mungkin ada banyak yang meyakini ada kekuatan lain di alam ini. Animisme, dinamisme, yang meyakini bahwa ruh orang-orang yang mati memiliki kemampuan untuk mengatur beberapa kejadian kehidupan di alam. Itu syirik di bidang rububiyah. Bahkan kalau ada seorang yang meyakini agamanya Islam, tapi dia berkeyakinan di alam ini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, itu termasuk syirik di bidang rububiyah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau, hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memiliki arsy yang agung? Pasti mereka menjawab Allah. Meyakini Allah satu-satunya Rabb. Oleh karena itu, meyakini Allah satu-satunya Rabb tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Nanti muslim atau tidaknya itu dilihat dari aspek al-uluhiyah, kepada siapa dia menyembah. Tapi tidak berarti bahwa orang musyrik adalah ahli tauhid di bidang rububiyah, tidak. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, syirik di bidang asma wa sifat. Sudah kita terangkan, Allah wajib diesakan, ditauhidkan dalam hal asma wa sifat. Apa maknanya? Maknanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Itu makna tauhid asma was sifat. Sudah diterangkan bahwa ada 3 jenis penyimpangan dalam hal tauhid asma wa sifat. Pertama, nafyul asma wa sifat anillah wa ta'tiluhu an sifati kamalih wa nu'uti jalalih wa huwa ilhadun nufat. Pertama adalah menafikan nama-nama dan sifat bagi Allah. Menafikan itu menolak, meniadakan. Mereka menyatakan Allah tidak punya sifat. Yang berkeyakinan seperti ini adalah Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan kemudian disebut dengan sebutan Jahmiyah. Dan umumnya Mu'tazilah. Menolak sifat-sifat Allah. Karena logika, mereka bilang kalau Allah punya sifat berarti menyerupai makhluk. Bayangkan, Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Allah berbicara, makhluk berbicara. Makanya dianggap serupa. Maka ditolak sifat-sifat Allah. Ini jelas menyimpang karena bertolak belakang dengan Quran. Quran menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat bagi Allah. Pengasih. Sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu ditetapkan oleh Al-Quran. Gak boleh ditolak. Tapi manusia juga kan
Sami'un basir, innallaha kana sami'an basira faja'alahu sami'an basira. Allah mendengar melihat dan Allah menjadikan manusia mendengar dan melihat. Apakah sama? Makna mendengar dan melihatnya sama maknanya. Mendengar itu maknanya idrakus saut, mampu menangkap suara. Melihat itu idrakun nur, mampu menangkap cahaya dengan alat khusus dalam matanya, entah retina, entah apa. Maknanya mampu menangkap suara atau cahaya. Apa yang membedakan? Cara, kaifiat dan hakikat. Cara mendengarnya ini yang berbeda. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja sudah berbeda cara mendengar, cara melihat. Apalagi dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Oleh karena itulah orang yang menolak sifat-sifat Allah dengan anggapan menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti menghapus sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bagi Allah. Ini sebuah kekeliruan. Ini yang pertama. Ilhad di bidang asma wa sifat dalam bentuk menolak sifat-sifat Allah. Jenis ilhad kedua, penyimpangan yang kedua, tashbihu sifatillah bisifati khalqih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, melihat mendengarnya persis seperti mendengar dan melihat makhluk. Ini tashbih. Tidak boleh. Bertolak belakang dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupai. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka termasuk ilhad, penyimpangan. Ini yang kedua. Jadi wajib kita tetapkan Allah punya sifat, tapi hakikat dan kaifiat sifat Allah berbeda, tidak sama dengan makhluk manapun. Allah mendengar, makhluk mendengar, cara mendengarnya, hakikat mendengarnya beda. Allah melihat, makhluk melihat, cara dan hakikat melihatnya berbeda. Allah berbicara, makhluk berbicara, hakikat dan cara berbicaranya berbeda. Atau jangan Allah dengan makhluk, cara berbicara makhluk dengan makhluk aja beda. Manusia, binatang, binatangnya ada ayam, ada anjing, ada kucing, ada ikan. Mereka berbicara dengan caranya masing-masing. Hakikat, kaifiatnya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan khaliq, jauh lebih berbeda. Yang jelas tak ada dari kalangan makhluknya yang menyerupai sifat Allah. Jadi penyimpangan kedua dalam masalah asma wa sifat adalah tashbih, menyerupakan. Ketiga, tanzilul makhluk bimanzilatil khaliq wa huwa ilhadul musyrikin alladzina sammu asnamahum alihatan washtaqau asma'an laha min asma'illahi azza wa jalla. Ketiga, penyimpangan ketiga dalam hal asma wa sifat adalah mendudukan makhluk pada posisi khaliq. Dan ini ilhadnya kaum musyrikin. Mereka menamai patung-patung yang mereka sembah dan mengambil nama bagi patung mereka dari nama Allah Azza wa Jalla. Seperti Latta, Uzza. Diambil Latta dari kata Allah, jadi Latta. Uzza dari Aziz. Jadi nama-nama itu diambil dari nama Allah. Diberikan kepada nama sembahan mereka
dan disembah. Mendudukan patung sebagai makhluk Allah pada posisi Khaliq yang kemudian diberi nama dengan nama yang semakna dengan nama Allah dan disembah seperti mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini 3 jenis penyimpangan dalam hal asma was sifat. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama syirik di bidang rububiyah, kedua syirik di bidang asma was sifat. Nah, yang ketiga ini inti dari seluruh perbuatan syirik. Karena ini aplikasi. Kalau rububiyah dan al-uluhiyah teori, keyakinan. Kalau al-uluhiyah aplikasi, perbuatan nyata. Apa makna syirik di bidang al-uluhiyah? Huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Yaitu menunjukkan salah satu bentuk amal ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu bentuknya banyak. Ruku, sujud, berdoa, menyembelih, berkurban, itu ibadah. Yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kita ruku, kita sujud dalam bentuk salat hanya kepada Allah. Fasholli li rabbik. Salatlah kamu untuk Rabbmu, untuk Allah. Qul inna sholati. Katakan olehmu, sungguh sholatku. Itu hanya untuk Allah. Menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Menyembelih ibadah. Sholatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah kamu karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu, sholatku sesembelihanku. Lillahi rabbil alamin. Berdoa, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sehingga kalau seorang sholat, seseorang menyembelih, seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti menunjukkan ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah syirik di bidang ar-rububiyah, di bidang al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu penyembahan, menyembah kepada selain Allah selain menyembah kepada Allah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Ruku sujud kepada Allah dengan niat ibadah, kepada sesama makhluk juga ruku dan sujud dengan niat ibadah. Kepada Allah berdoa, berdoa juga kepada selain Allah, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi yang sudah wafat, berdoa kepada ruh orang-orang soleh dari kalangan para wali Allah yang sudah meninggal, berdoa kepada mereka, ibadah kepada mereka. Karena doa adalah ibadah dan ini syirik di bidang al-uluhiyah. Berkata mu'alif wa huwal ghalibu ala amatil musyrikin wa fihi al-khusumatu baina jami'ir rusul wa aqwamihim. Dan inilah yang umumnya terjadi di kalangan orang-orang musyrik. Syirik di bidang al-uluhiyah walaupun tetap masih mengaku Islam. Ada nggak orang mengaku Islam minta berdoa kepada para malaikat? Hai malaikat, turunkan hujan. Hai malaikat, hentikan hujan. Ada? Ada. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang berdoa minta kepada ruh orang yang soleh yang sudah mati? Ada. Ini umumnya perbuatan syirik dalam masalah ini. Lalu berkata muallif, dan ini real nyata, wa fihi al-khusumah baina jami'ir rusul wa aqwamihim. Dan dalam masalah inilah munculnya permusuhan antara seluruh rasul dan kaum mereka.
Semua Rasul yang diutus dimusuhi, diperangi, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, ada yang berhasil dibunuh, ada yang berencana mau membunuh tapi tidak berhasil, seperti hampir semua nabi mau dibunuh tapi banyak yang gagal, walaupun ada yang berhasil dibunuh ya. Dan ini lalu terwariskan kepada penerusnya. Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Bukan karena beliau mengajak beribadah kepada Allah. Bukan. Kalau itu orang musyrik nggak keberatan. Selama ini juga mereka menyembah kepada Allah. Tapi yang Nabi dakwahkan adalah mengajak mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Ini yang berat. Lahirlah permusuhan di sini sampai terjadi peperangan yang kita tahu melalui sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Inilah 3 jenis syirik di bidang rububiyah, asma sifat dan al-uluhiyah. Kita masih mengeneralisir itu syirik. Belum terbagi syirik jenis apa. Apakah menyebabkan murtad atau tidak, kita belum berbicara ke sana. Poin kedua, awal munculnya syirik di kalangan Bani Adam. Ketika Adam turun ke muka bumi beranak pinak, sampai 10 generasi tidak ada perbuatan syirik. Semuanya di atas tauhid. Baru setelah generasi berikutnya muncul perbuatan syirik. Itu pun dilakukan bertahap. Tidak langsung kepada perbuatan syirik. Bermula dari permusuhan. Bermula dari kebencian sampai melahirkan pembunuhan. Baru setelah 10 generasi berlalu baru muncul perbuatan syirik. Berkata muallif rahimahullah, kana dzalika fi qaumi Nuh. Munculnya perbuatan syirik pertama kali di kalangan kaum Nabi Nuh. وذلك أن الشيطان منذ أن خلق الله آدم وأمر إبليس بالسجود له فأبى وأهبطه الله إلى الأرض وهو قد أضمر العداوة لآدم وذريته بدءا بتحريضهم على الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله ثم في تحريشه بين أبناء آدم alladzina kanu ummatan wahidatan hatta alqa bainahumul khilaf. Kata mu'allif, setan sejak Allah menciptakan Adam lalu memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Sujudnya sujud dalam rangka menghormat, bukan beribadah. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud boleh saat itu. Sampai ke beberapa generasi Nabi berikutnya termasuk di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sujud ke ayahnya dalam rangka menghormat. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf yang 11 orang itu dalam rangka menghormat. Boleh saat itu. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW diharamkan sujud walaupun dalam rangka menghormat. Beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan orang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suami. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istri. Kalau dibolehkan akan diperintahkan. Tapi tidak boleh sujud. Walaupun istri ke suami.
anak ke orang tuanya, murid ke guru, tidak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat. Maka siapa orang yang bersujud ke orang lain dalam rangka ibadah, dia musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, dia maksiat. Tidak musyrik. Karena niatnya bukan ibadah, menghormat. Cuma cara menghormatnya lebay. Melanggar larangan dari Rasul SAW, maka jatuhnya maksiat. Siapa yang sujudnya kepada orang lain bukan menghormat, bukan beribadah, tapi ada keperluan khusus, dia tidak musyrik, tidak maksiat, mubah, boleh. Jadi hukum sujud seseorang kepada orang lain ada 3. Kalau niatnya ibadah, musyrik. Kalau niatnya menghormat, maksiat. Kalau tidak niat beribadah ataupun menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh. Contoh keperluannya apa? Ya umpamanya orang lagi duduk di atas kursi, kita koin jatuh ke kolong kursi, maka kita sampai sujud untuk mengambil koin tersebut. Apa dia sujud kepada orang? Bukan. Menghormati orang? Bukan. Kenapa tuh? Ada keperluan ngambil koin. Orang lagi umpamanya berdiri pakai sepatu, kita bukain sepatunya sampai ruku, sampai membungkuk di hadapan orang itu. Apakah membungkuknya ibadah? Bukan. Menghormat? Bukan. Apa? Ada keperluan membukakan sepatunya. Boleh. Jadi hukum bersujud harus dirinci, tidak boleh dipukul rata. Iblis disuruh sujud, malaikat disuruh sujud. Kepada siapa? Kepada Adam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat, bukan beribadah, bukan menyembah. Malaikat semuanya turut, taat, sujud. Adapun iblis enggan. Tidak mau. Aba wastakbar. Dia enggan, dia takabur. Wa kana minal kafirin, termasuk makhluk kafir. Diusir oleh Allah, diturunkan dari surga ke dunia. Si iblis yang berpikir penyebab dia terusir adalah Adam, menyembunyikan permusuhan kepada Adam dan anak turunannya. Mulailah dia menggoda Adam. Tidak menampakkan permusuhan, disembunyikan. Kalau menampakkan, jelas gak akan bisa menggoda. Dibujuklah Adam untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Dilanggarlah larangan Allah Azza wa Jalla dan berhasil. Sampai akhirnya Adam terusir juga dari surga, diturunkan ke muka bumi. Dari sini kita tahu bahwa pertama kali manusia diciptakan untuk menempati surga. Allah menyatakan, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Jadi diciptakan untuk menempati surga. Tapi karena sesuatu hal, karena hikmah penciptaan manusia dan jin oleh Allah, lalu diturunkan dari surga ke muka bumi. Kelak ketika kehidupan di muka bumi sudah berakhir, manusia mudik kembali. Mudiknya kemana? Harus ke surga. Dari sana kita berasal. Kita kan sudah terangkan ketika membahas kitab Miftahud Dari Sa'adah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau yang menerangkan begitu. Manusia diciptakan untuk menempati surga. Lalu diturunkan ke muka bumi dengan hikmah yang besar. Kelak harus kembalinya ke surga. Jangan nyasar. Mudik itu harus ke surga. Kampung halaman kita di sana. Kenapa kalau memang
diciptakan untuk menempati surga, pakai ada acara diturunkan dulu ke muka bumi gitu, menjalani kehidupan yang riweuh di muka bumi gitu ya. Apa hikmahnya? Banyak. Beliau menjelaskan hikmah kenapa manusia diturunkan ke muka bumi. Salah satu di antaranya adalah agar manusia menyadari, meyakini besarnya anugerah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Dengan diperbandingkan dengan kehidupan di dunia yang serba riweuh ini. Setelah ada perbandingan hidup di surga begini, hidup di dunia ini, baru bersyukur, wah luar biasa dahsyat nikmatnya, kebahagiaan, kesenangan di surga. Setelah tahu ada perbandingan kehidupan di dunia. Kalau tidak ada perbandingan kehidupan surga dengan dunia, sejak awal sampai selamanya hidup di surga, nggak akan terasa betapa nikmatnya dan betapa agungnya nikmat surga. Kita tidak sadar terhadap nikmat kesehatan yang kita rasakan selama ini. Baru sadar bahwa sehat itu nikmat ketika apa? Ketika sakit. Iya ya, sehat itu nikmat. Makan apapun, aktivitas apapun. Kalau sakitnya makan apapun tidak terasa enak, pahit, mual, baru mencium aroma makanan aja sudah enak dan seterusnya, kan gitu ya. Kita tahu bahwa waktu luang itu wah sangat berharga ketika kita sibuk, gak sempet ngapa-ngapain, kerja terus, baru mikir ternyata waktu luang itu luar biasa berharga, luar biasa nikmatnya. Begitulah seterusnya. Surga baru tersadari agungnya nikmat kebahagiaan surga setelah dibandingkan dengan kehidupan di luar surga di dunia ini. Baru mereka nanti akan bersyukur. Ini salah satu di antara hikmah kenapa manusia diturunkan ke muka bumi. Nah, ketika Adam diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi bersama-sama iblis. Permusuhan iblis kepada Adam dan usaha mereka untuk mencelakakan Adam tidak terhenti dengan terusirnya Adam dari surga. Terus berkata mu'alif, thumma fit tahrish baina abna'i Adam. Lalu si iblis menimbulkan permusuhan di antara sesama anak Adam. Diprovokasi untuk memunculkan kedengkian, iri, benci, sampai memusuhi. Tadinya tidak begitu. Tadinya mereka bersatu padu. Sampai iblis berhasil menimbulkan pertengkaran di antara sesama anak Adam. Dan ini bukti keberhasilan sumpah iblis laknatullahi alaih. Ketika Allah mengutuk iblis, iblis bersumpah. Sumpah iblis Allah abadikan dalam Al-Quran di antara surah Shad ayat 82-83. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Sumpah iblis ini benar. Iblis pun ketika bersumpah menyebut sifat Allah. Sumpah hanya dibolehkan menyebut nama Allah atau sifatnya. Tidak boleh sumpah menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau kufur. Sudah kita jelaskan. Di mana letak syiriknya orang yang bersumpah menyebut nama selain Allah. Hati-hati ikhwah. Saking ingin dipercaya sumpahnya itu
demi Allah, demi Rasulullah, ada yang begitu? Syirik. Berdasarkan hadis, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik. Cukup demi Allah saja. Jangan diemel-emel demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi Ka'bah. Nggak boleh. Itu makhluk. Sebut hanya Sang Khalik, demi Allah. Sudah. Di mana letak syiriknya orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Letak syiriknya adalah terletak pada pengagungan terhadap nama yang kita sebut dalam sumpah. Di dalam sumpah terkandung pengagungan. Kepada siapa? Kepada yang namanya kita sebut. Makanya ketika mendefinisikan sumpah, al-halaf, para ulama menyatakan al-halaf atau sumpah itu adalah ta'kidu syai' bidzikri ismil mu'azzami indal halif. Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Siapa yang diagungkan oleh seorang muslim? Hanya satu, yaitu Allah. Maka sebut saja dia dalam sumpah kita. Demi Allah, sudah. Kalau kita tambah demi Allah, demi Rasulullah, berarti kita mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan pengagungan yang sama. Ini syirik, tidak boleh. Apalagi dengan bersumpah dengan menyebut nama makhluk yang lain. Nah, iblis pun ketika sumpahnya benar, fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kegagahanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Pasti. Pastinya itu diulang beberapa kali. Pertama, diawali oleh sumpah, dan sumpah mengandung makna takkid, menguatkan. Kita juga kalau menguatkan sesuatu diawali oleh sumpah. Kedua, adanya huruf lam taukid, la ughwiyannahum, la-nya dibaca pendek, nggak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang, la ughwiya, artinya jadi terbalik, aku tidak akan menyesatkan. La dibaca pendek dan dibaca panjang, terbalik maknanya. Kalau la panjang artinya tidak, disebut la nafi. Kalau la pendek dibaca pasti, disebut la taukid, lam taukid, lam yang menguatkan. La ughwiyannahum adalah ada huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. Tadinya ughwi, agwa, yugwi. Untuk anak ughwi, masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhir, ughwiyanna. Masuk huruf la ughwiyanna. Dua huruf taukid menggandeng satu kata, yaitu ughwi. Berarti sungguh-sungguh, ditambah dengan sumpah sebelumnya. Aku pasti menyesatkan semua Bani Adam seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Ini sumpah iblis. Jadi pertama, Adam digoda untuk berdosa bermaksiat dalam bentuk melanggar larangan Allah dan berhasil. Yang kedua, ditimbulkan permusuhan antara anak-anak Adam dan berhasil sampai terjadi pembunuhan. Seorang anak Adam dibunuh oleh anak Adam yang lain karena kebencian, kedengkian, iri dan yang sejenisnya, sampai muncul pembunuhan. Tsumma kana syarru amalin amilahu iqa'uhu lahum fisyirk. Lalu beralihlah, bertahaplah atau meningkatlah godaan kepada amal terburuk yang dilakukan manusia, yaitu menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam Sahih Bukhari,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika berbicara tentang Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5 berhala. Pertama Wad, 2 Suwa', ketiga Yaghuth, ketiga Ya'uq, keempat Ya'uq, kelima Nasr. Hadhihi asma'u rijali solihin min qaumi Nuh. Kelima-limanya nama orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Orang soleh ahli ibadah, anak turunan Adam. Lalu apa yang terjadi? Falamma halaku, ketika 5-limanya meninggal. Auha syaitanu ila qaumin an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Syaitan memberikan provokasi kepada kaumnya, coba jadikan monumen pengingat-ingat tentang jasa 5 orang ini. Dibikin patung mereka sekadar monumen, sekadar mengingat jasa-jasa baik mereka, nasihat-nasihat mereka, dan disimpan di majlis-majlis tempat orang berkumpul mendengarkan nasihat 5 orang ini. Terus 5 patung ini diberi nama masing-masing dengan nama 5 orang soleh tadi. Ini ide yang bagus. Dengan melihat mereka ibadah kepada Allah tambah semangat. Melihat mereka ingat kepada nasihat mereka. Awalnya begitu, tidak disembah. Walam tu'bad, tidak disembah. Terus setelah generasi pembuat patung ini pada mati, anak-anak mereka tidak tahu sejarah kronologis dibuatnya patung itu. Lalu datanglah si setan. Bahwa sesungguhnya orang tua kalian dulu menyembah patung ini, sembahlah oleh kalian. Akhirnya mereka menyembah. Jadi bertahap. Seandainya di awal ketika patung itu dibuat, iblis langsung menyuruh sembah mereka, niscaya akan ditolak, tidak akan diterima. Tapi bertahap. Idenya bagus, buat patung untuk mengingat jasa mereka. Begitu mengingat jasa mereka, semangat ibadah meningkat. Begitu ingat kepada nasihat mereka, meningkat. Lihat patung mereka, meningkat. Tidak menyembah patung itu. Setelah generasi pembuat patung ini mati, generasi berikutnya tidak tahu menahu, diprovokasi. Ayah kalian, kakek kalian dulu menyembah patung ini, sembahlah oleh kalian. Lalu mereka pun menyembahnya. Inilah awal mula terjadinya penyembahan kepada selain Allah, yaitu di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Awalu man da'al Arab ila ibadatil asnam fil jaziratil Arabiyah. Siapa orang yang pertama kali mengajak orang Arab untuk menyembah patung di Jazirah Arab? Ada orang namanya Amr bin Luhai Al-Khazai. Salah satu di antara bangsa Arab kaum Khazai. Disebutkan oleh para ulama di antara Imam Al-Kalabi. Beliau berkata, "Kana Amr bin Luhai kahinan walahu rabbiyun minal jin." Dulu Amr bin Luhai ini seorang dukun. Dia memiliki istilah zaman sekarang ini khodam, dari kalangan bangsa jin. Lalu Amr bin Luhai ini kemudian keluar dari Mekah. Tadinya orang Mekah. Pergi ke Syam. Kalau Syam itu sekarang berpecah menjadi 4 negara.
Pertama Lubnan, Libanon, kedua Suriah, ketiga Palestina. Kemudian yang keempatnya, sebelum kita nyebrang ke Palestina, kita melalui dulu sebuah negara berbatasan dengan Palestina yang sekarang dikuasai oleh Yahudi, Zionis. Negara ini Yordania. Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah ini dulu menyatu dan disebut dengan negeri Syam. Negeri Syam ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Para nabi banyak turun hidup berjuang di negeri Syam. Kalau kita umpamanya mungkin di antara jamaah ada yang pernah ke Palestina, Aqsa. Di sana kita bisa menemukan jejak langkah atau jejak rekam perjuangan para nabi zaman dahulu. Sampai monumennya ada. Ada masjid para nabi, masjid Nabi Musa, masjid Nabi Daud, masjid Nabi Sulaiman. Qadarullah wa masya'afa'al. Masjid Sulaiman sekarang sudah berubah menjadi sinagog. Tapi masih dijadikan areal wisata. Tapi konyolnya ketika kita mau masuk ke Masjid Nabi Sulaiman, ketika masuk ke tempat intinya dipakai ibadah oleh mereka, semua kita ini harus pakai topi Yahudi yang mensok di atas itu, yang sebesar mangkok tehnya. Wajib, kalau enggak boleh. Di tempat beribadah, tapi namanya masih Masjid Sulaiman. Besar. Ada Masjid Nabi Daud, Masjid Nabi Yunus. Nah, di sana ada makom. Makom ini bukan makam. Tapi karena bahasa kita makam itu kuburan, dekat dengan lafaz makom. Padahal makom itu adalah monumen. Monumen peninggalan para nabi. Dibuat monumen. Monumen itu disebut makom. Di setiap masjid ada makom, ada monumen. Ini makom Nabi Yunus, makom Nabi Musa begitu. Dianggap makam, dianggap kuburan karena memang bentuknya itu seperti kuburan besar panjang, kemudian ditembok begitu, terus ditutupi oleh kain, ada tulisan makom fulan. Oleh orang Indonesia, makom dianggap kuburan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang berdoa menghadap kuburan. Padahal kiblat di sana. Menghadapnya ke kuburan. Diyakini kuburan Nabi, padahal bukan. Ini bisa syirik karena apa? Diniatkan berdoa kepada ruh Nabi yang sudah meninggal yang dianggap kuburannya di sana, padahal bukan. Nah, si Amr bin Luhai pergi ke Syam. Di Syam dia menemukan orang-orang menyembah patung. Dia bertanya, apa ini? Ini patung yang kami sembah. Ketika kami menyembah patung, kemudian berdoa meminta ke patung ini agar diturunkan hujan, hujan turun. Ketika diminta pertolongan, pertolongan datang. Karena kami menyembahnya. Akhirnya dia meminta satu, kemudian diberikan dan dibawa ke Mekah, kemudian disimpan di Ka'bah. Karena Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Lalu itulah yang kemudian menjadi berhala yang namanya Hubal. Setiap orang tawaf menyentuh itu. Berdoa ke sana, menyembah, beribadah ke sana dan seterusnya. Yang pertama kali ini si Amr bin Luhai ini. Lalu orang-orang diajak untuk menyembah. Sebab ini sudah terbukti mujarab di negeri Syam. Ketika disembah dimintai ngasih apa yang kita minta. Akhirnya semuanya menyembahnya. Makanya diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari.
Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khazai yajurru qasabahu finnar wa kana awwalu man sabbaba as-sawaib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi beliau adalah wahyu. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khazai, dia menyeret ususnya yang terburai di dalam api neraka. Dan dialah orang yang pertama kali menetapkan adanya sawaib. Sawaib itu unta yang dilepaskan, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperas susunya dan seterusnya, sebagai persembahan kepada berhala. Persembahan kepada Hubal yang diletakkan di sana. Dalam lafaz lain, wa ghayyara dina Ibrahim. Dia yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Dulu Mekah, karena Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail pernah tinggal di sana, membikin Ka'bah. Mekah ini menjadi negeri tauhid sejak zaman dahulu. Nggak ada berhala, nggak ada patung. Yang pertama kali membawa patung ke negeri Mekah ini si Amr bin Luhai ini. Akhirnya orang banyak datang ke Ka'bah membawa patung masing-masing untuk disembah. Akhirnya ada ratusan patung sekitar Ka'bah yang kemudian dihancurkan oleh Nabi SAW semuanya pada peristiwa apa? Futuh Mekah. Karena itulah, karena Amr bin Luhai orang yang pertama kali membawa keyakinan syirik kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, maka Nabi SAW melihat Amr bin Luhai diazab dengan azab yang pedih di neraka. Dialah yang pertama kali menetapkan adanya sawaib. Sawaib itu unta persembahan kepada berhala yang dilepas, tidak boleh diganggu. Wa min waqtiha intasyarat ibadatul asnam bainal Arab. Sejak saat itu menyebarlah penyembahan kepada berhala di kalangan orang Arab. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sonaman ya'budunahu fa idza arada rajulun minhum safaran tamassaha bihi fayakunu akhiru ahdihi wa awwalu ahdihi. Kata Ibnu Ishaq, maka setiap orang dari negerinya masing-masing, dari kotanya masing-masing membawa patung sesembahan yang diletakkan di sana. Apabila seseorang ingin pergi, mereka mengusap dulu patung tersebut dan ketika pulang mengusap. Awal akhir dari safar mereka dengan mengusap patung. Falamma ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bitauhid, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan tauhid. Tauhid itu pengesaan kepada Allah. Tauhid itu menyembah hanya ke satu sembahan yang hak, yaitu Allah. Tadinya di sekitar Ka'bah ratusan patung. Masing-masing orang punya patung sembahannya sendiri-sendiri. Oleh Nabi SAW diajak hanya menyembah Allah dan meninggalkan semua sembahan. Berkatalah orang-orang Quraisy, merespon ajakan Nabi untuk bertauhid, dan respon orang kafir Quraisy ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Shad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan-sembahan kita yang banyak hanya menjadi satu sembahan saja? Sungguh ini perkara yang aneh. Jadi kalau mereka diajak menyembah Allah nggak masalah, selama ini mereka menyembah Allah.
Yang menjadi masalah adalah disuruh meninggalkan sesembahan lain. Itu yang keberatan. Kata mereka, aneh. Kok sesembahan yang banyak harus ditinggalkan, hanya satu yang disembah. Itu yang mereka tentang dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syirik bukan berarti tidak menyembah Allah. Orang yang musyrik bukan berarti orang itu tidak menyembah Allah. Tapi orang itu, orang musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Orang musyriklah orang yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka jangan sampai ada kesalahpahaman. Masa orang yang suka sholat disebut musyrik? Kan nyata dia ibadah kepada Allah. Ini orang nggak paham tentang batasan atau definisi tauhid dan syirik. Sekali lagi, ahli tauhid orang yang hanya menyembah Allah, orang musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Itulah musyrik. Inilah penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan syirik. Kita nanti akan menjelaskan tentang beberapa sebab kenapa syaitan menggiring manusia untuk berbuat syirik dalam bentuk menyembah berhala, dan penjelasan tentang betapa buruknya perbuatan syirik dibanding perbuatan-perbuatan buruk lainnya, serta jenis-jenis perbuatan syirik yang kadang mungkin kita tak sadar terjerumus ke dalamnya tanpa kita ketahui. Ya, kita akan teruskan penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Ari di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Pertanyaan pertama dari Abu Abdillah di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah kita menasihati keluarga kita yang masih mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang dibungkus dengan nilai-nilai agama seperti ziarah para wali, kemudian ke orang-orang yang dianggap mempunyai karomah untuk mendapatkan air keberkahan dan doa dari mereka. Kita sebagai keluarga bagaimana cara mengingatkannya? Mohon jawaban dan nasihatnya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau ada di antara orang dekat kita masih umpamanya melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali, ya, pertama kita rinci, ziarah kubur adalah amal soleh yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku sempat melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi SAW suka berziarah, iya. Beliau suka berziarah ke Baqi, pekuburan para sahabat di sana. Beliau juga suka berziarah ke Uhud secara rutin. Para jamaah haji, jamaah umrah itu selalu mengagendakan ketika di Madinah ziarah ke Baqi, ziarah ke makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, terus ke Baqi, terus ke Uhud. Saya juga suka membawa jamaah saya ke sana kalau haji atau umrah. Ya, ziarah ini makam Nabi SAW, ini Abu Bakar, ini Umar. Tidak kelihatan makamnya, terhalang oleh dinding, tapi inilah lokasinya.
ada doa, ada salam kepada mereka. Ini baqi. Nah kalau baqi kuburannya kelihatan. Tapi nggak tahu mana kuburan Uthman, mana kuburan Aisyah, mana kuburan sahabat lain. Jangankan kita, saya tanya ke askar, ke petugas, wallahu alam nggak tahu. Ya, dikira-kira ini ya dikira-kira, tapi tidak pasti. Demikian juga kuburan syuhada Uhud. Ya kita ziarahi, itu ibadah. Itu pertama, ziarah bagus. Ziarah disyariatkan dan ada pahala. Kedua, dalam ziarah ada adab. Adabnya apa? Pertama, berdoa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu. Kedua, copot sendal kita, sepatu kita. Kotor dong. Ya iyalah pasti. Nanti bisa dicuci. Itu ziarah harus mencopot sendal atau sepatu ya. Yang ketiga tidak boleh menginjak, melangkahi, menduduki kuburan dan seterusnya ya. Yang keempat doakan mereka. Tapi kan yang didoakan orang soleh ini. Para sahabat masa didoakan oleh kita. Nggak masalah. Jangankan orang biasa. Nabi Muhammad SAW pun kita doakan. Bersalawat kepada Nabi itu doa kepada beliau. Kan beliau sudah selamat tanpa didoakan? Iya. Para sahabat sudah selamat tanpa didoakan? Iya. Para wali Allah sudah dapat rahmat tanpa harus didoakan? Iya. Tapi itulah syariat. Apa untungnya? Ada feedback dari doa kita. Doa kita diaminkan oleh malaikat dan malaikat menyatakan walaka bimithli, bagimu seperti isi doamu. Ada pahala, ada feedback. Apalagi sholawat kepada Nabi SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali aja, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Ada feedback, itu yang kita harapkan. Berdoa kepada Allah untuk mereka, ada feedback ke kita. Dan jangan berdoa kepada mereka. Wahai umpamanya wali Allah yang dikuburkan ke sini, beri saya jodoh, nggak boleh. Jadi kalau ada umpamanya orang mau ziarah, gak mungkin bisa dilarang. Tapi wanti-wanti, ingat adab ziarah. Doakan mereka, jangan berdoa kepada mereka. Berdoalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah sekalipun ini orang saleh. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, dakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Dengan berbagai macam cara. Bila kita mampu menyampaikan, sampaikan. Bila tidak, kita kasih tulisan agar mereka baca, sampaikan. Bila tidak, setelkan radio atau TV agar mereka ikut mendengar, lakukan. Bisa banyak cara untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengar di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Ustadz menghadiahi dan mengirim doa atau surat Al-Fatihah untuk mayit, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustadz. Menghadiahi doa gitu. Ya, menghadiahi doa, menghadiahi Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW ataukah tidak? Baik. Bukan menghadiahkan Al-Fatihahnya, tapi menghadiahkan menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Fatihah. Jadi kita baca Al-Fatihah ada pahala
pahala itu kemudian dihadiahkan kepada yang meninggal. Masalah ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Dalam tauhid At-Tahawiyah, susun Imam At-Tahawi yang kemudian disebut dengan tauhid At-Tahawiyah, ada bab yang membahas masalah ini dan diberi judul dengan Ihda'us Thawab. Ihda'us Thawab artinya menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak sampai pahala yang dihadiahkan kepada orang yang mati. Ulama lain menyatakan sampai, boleh, di antara Imam Ahmad. Tapi yang lebih doyan menghadiahkan pahala bacaan Fatihah rata-rata mengaku mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Yang lain beberapa ulama menyatakan sampai. Tapi penganut mazhab Hambali rata-rata jarang menghadiahkan pahala. Mazhab Syafi'i itu yang paling demen, paling rajin, ya. Nah, walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Adapun yang membolehkannya didasarkan kepada nas yang banyak dari hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya ketika ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi si mayit. Di antaranya adalah ibadah yang dilakukan oleh ahli warisnya, baik itu saum nazar, atau termasuk juga infak atau sedekah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, diniatkan pahalanya untuk si mayit yang sudah meninggal, atau haji. Salah satunya hadis seseorang sebelum mati berwasiat ke anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Ketika mati anak pertama membebaskan 50 budak. Dia menyuruh adiknya membebaskan sisanya. Kata adiknya, enggak, saya harus nanjak dulu kepada Nabi SAW. Ketika ditanya beliau menjawab, in kana musliman aw muwahhidan. Kalau bapakmu seorang muslim atau ahli tauhid, kemudian fasumtum wa tasaddaqtum wa hajjaztum, lalu kamu saum, sedekah atau haji atas nama bapakmu, maka pahala yang sampai ke bapakmu sampai juga kepada kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum, hendaklah dibayarkan oleh walinya. Yang saum adalah ahli warisnya, pahala dari saum itu dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Ini hadis sahih dan tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaysal insan illa masa. Seseorang tidak bisa memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Apakah ayat ini bertolak belakang dengan hadis tadi? Tidak. Pertama, saling melengkapi. Karena anak ahli waris adalah hasil usaha orang tua. Kalau anak diurus gitu ya, dididik, dibiayai, setelah gede lalu anaknya menghadiahkan hasil usahanya ke ayahnya, boleh apa tidak? Ya boleh, sebagai balas budi. Termasuk pahala dari amalnya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Iya, hadisnya banyak tentang hal ini. Dan ini berlaku untuk semua amalan. Baik itu haji atau umroh dibadalkan, saum nazar umpamanya dibayarkan, termasuk infak dan sedekah, dan sebagian ulama menyatakan termasuk hadiah, menghadiahkan pahala bacaan Quran. Bacaan Al-Fatihah atau bacaan surah-surah yang lain.
Ya, kita mengakui adanya ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dari amal-amal soleh tertentu yang ditetapkan dalam hadis yang sahih. Iya. Apakah termasuk bacaan Al-Fatihah? Iya, termasuk bacaan Al-Fatihah yang tadi. Yang kedua. Yang ketiga, sekalipun boleh menghadiahkan pahala, termasuk pahala bacaan, tidak berarti boleh mengarang ritual khusus menghadiahkan pahala bacaan. Cukup kita beramal, apapun amalnya, saum, haji, umroh, sedekah, diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, cukup. Atau bacaan Quran, umpamanya ini pahala saya hadiahkan untuk ibu saya yang sudah meninggal, cukup. Tidak diritualkan, hayu ngumpul bareng-bareng, nanti baca Fatihah bareng-bareng, tapi saya pimpin ya, saya muqaddimahi dulu ya, umpamanya apa maknanya, bahwa ini untuk fulan Abu Bakar, Umar, Uthman, terus ya Abdul Qadir Jailani, terus kakek nenek kita orang itu, kemudian bibarakati Al-Fatihah. Itu berarti mengarang, membuat ritual menghadiahkan pahala yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Silakan hadiahkan pahala dari amalan kita, tapi jangan membuat ritual khusus untuk hal tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Ari. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Silakan. Kami masih menunggu bagi Anda yang buat telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Silakan Pak Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan di luar yang dijelaskan tadi oleh Ustaz mengenai surat Al-A'raf ayat 172 ya. Jadi pertanyaan Allah kepada jiwa manusia, bukankah aku ini Tuhanmu dan sebagainya ini. Bahwa ada yang memberikan pengertian bahwasanya kita itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan adalah pekerjaan ruh sesuai dengan ayat ini begitu. Padahal ada pengertian lain bahwa Allah menghidupkan kita kembali dengan susunan yang dipersiapkan untuk menghadapi surga dan neraka begitu. Jadi antara badan dan roh itu bersama-sama. Ya. Itu bagaimana pengertiannya antara yang pertama dan yang kedua? Saya pernah mendengar itu tidak ingin berdebat seperti itu ya. Saya ingin minta penjelasan tentang yang kira-kira yang mendekati pada pengertian yang benar itu yang mana itu? Bahwa kita harus bertanggungjawabkan roh dan jiwa kita, roh dan badan kita itu di akhirat nanti. Apakah hanya roh saja begitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa difahami Ustaz pertanyaan dari Bapak tadi. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Taib. Ketika di alam ruh, sebelum ruh itu ditiupkan ke jasad, ini sudah kita bahas di awal pembahasan kitab ini, yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran, ketika ruh itu mau dimasukkan ke dalam jasad manusia, ruh itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu, diminta komitmennya. Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh Bani Adam. Ketika
Bani Adam atau anak Adam itu masih berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Ditanya, apakah kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Dia menjawab, bala syahidna, iya kami bersaksi. Pertanyaan itu Allah tujukan kepada ruh, bukan kepada ruh dan jasad, karena jasadnya belum ada, masih berupa janin. Komitmen itu Allah ambil kepada ruh, iya. Karena ruh adalah menjadi raja bagi seluruh anggota badan. Ruh ini yang kemudian akan menyuruh seluruh anggota badannya untuk berbuat. Tapi karena ketika lahir ke alam dunia, ruh ini lahir dengan dibungkus oleh jasad kita. Jasad kita memiliki andil penting dalam mengaplikasikan keinginan ruh. Ruh ingin bermaksiat, jasad bermaksiat. Ruh ingin melakukan ketaatan, jasad melakukan ketaatan. Yang berbuat dua-duanya, ya ruh ya jasad. Otomatis kelak kedua-duanya akan dibangkitkan, ruh dan jasadnya. Dan akan memperoleh balasan ruh dan jasadnya, dua-duanya. Karena dua-duanya punya peran. Oleh karena itu nanti antara ruh dan jasad di akhirat bertengkar. Kita sudah jelaskan pertengkaran ruh dan jasad di akhirat. Kata si jasad, kamu yang salah. Karena kamu yang memerintahkan saya untuk berbuat maksiat. Kata ruh, kamu yang salah, kamu yang melakukan. Akhirnya Allah mengutus malaikat melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian tentang dua orang? Satu buta, tapi seluruh anggota tubuhnya normal. Satu lagi melek, tapi lumpuh, nggak bisa berbuat, nggak bisa melangkah. Si lumpuh melihat ada buah orang di kebun orang. Saya bisa melihat tapi nggak bisa mengambil. Kata si buta, saya bisa mengambil tapi tidak bisa melihat. Akhirnya kerjasama. Si lumpuh yang melek memerintahkan, si buta yang bisa bergerak yang melaksanakan. Kata si lumpuh itu, maju 3 langkah maju. Geser ke kanan 3 langkah geser. Oh kelebihan, mundur lagi dikit. Nah di sana, ulurkan tanganmu ke atas. Terpetik lalu dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang salah? Si buta atau si lumpuh? Maka ruh dan jasad serentak menjawab dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil. Si buta eksekutor pelaksana. Si lumpuh yang memberi instruksi. Dua-duanya salah. Apa kata malaikat? Demikian juga kalian berdua. Jadi karena dua-duanya berbuat, dua-duanya harus bertanggung jawab atas andil yang dilakukan oleh kedua-duanya. Oleh karena itu pendapat yang disepakati oleh Ahlus Sunnah bahwa yang akan dibangkitkan di akhirat itu ruh dan jasad. Jasad yang mana? Ya yang ini, bukan yang baru. Tapi kan jasad ini hancur. Iya gampang bagi Allah mengembalikan seperti semula, ya enggak? Tidak adil kalau yang diazab hanya ruh saja, jasadnya tidak, padahal jasad yang berbuat juga, baik azab neraka ataupun nikmat surga, nggak adil. Atau tidak adil kalau umpamanya jasad yang berbuat ini karena hancur nanti dikasih jasad baru. Nggak adil, jasad baru yang tidak berbuat dapat balasan, jasad lama yang hancur nggak diapa-apakan, kan nggak adil juga ya.
Jadi baik secara syar'i ataupun secara logika, yang akan dibangkitkan di akhirat ruh dan jasad, dua-duanya yang memperoleh balasan baik nikmat surga ataupun azab neraka, dan jasad yang kelak akan dibalas dan dibangkitkan adalah jasad yang kita pakai sekarang, bukan jasad yang baru. Kalau toh ada anggapan jasad yang kita pakai kan nanti hancur, enteng atau itu mah bagi Allah mengembalikan jasad yang sudah hancur kemudian dikembalikan seperti sedia kala, enteng, ringan bagi Allah. Jangankan itu membuat alam jagat raya yang complicated, yang sangat rumit, yang sangat besar, rumit. Allah mudah, apalagi menciptakan orang, apalagi mengembalikan orang yang pernah ada, hancur dikembalikan seperti biasa, itu jauh lebih mudah. Antum asyaddu khalqan amis sama abana. Apa kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit yang kemudian Allah tata? Tentu saja lebih rumit menciptakan langit. Itu aja mudah bagi Allah, apalagi menciptakan kalian, apalagi mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu hancur dikembalikan seperti sedia kala, jauh lebih mudah ya. Jadi secara logika, secara syar'i menyatakan yang akan dibangkitkan dan dibalas adalah ruh dan jasad, dan jasad yang akan balasan adalah jasad ini yang kita pakai berbuat di alam dunia ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.